Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video penjelasan dari salah satu duriyah dari Syekh Syarif atau Maulana Syarif Sunan Gunung Jati, ya, yang menjelaskan tentang satu kronologi yang terjadi kepada keluarganya. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan memberikan sedikit ulasan atau komentar, ya. Selamat menyaksikan. Ya, menarasikan yang tidak baik begitu ya. Dia menyebutkan satu nama kampung, langsung menyerang satu nama kampung, yang mana di kampung itu ya berisikan 90% zuriatnya Syekh Syarif Hidayatullah, baik dari jalur laki-laki lurus maupun dari jalur perempuan. Ya ada banyak juga yang dari jalur laki-laki dan jalur perempuan, gitu ya. Jalur perempuan, laki-laki dan perempuan. ya, kalau ya, ya. saya kalau saya bahasakan itu garis bendel gitu ya, garis terkuat gitu, laki-laki perempuan. Itu dikatakan ya nek, wong anu ojo ngaku-ngaku Habib wong gulati amplop gitu. Tak komentar di situ saya. Nah, komentaran saya itu saya screenshot, saya kirim ke Habib teman saya yang kebetulan waktu itu juga menjabat di Robito Alawiyah di Cirebon itu. Terima kasih kamu sudah menjabat Robito Alawiyah. Jadi saya kirimkan screenshotan itu sembari saya mengeluarkan kata-kata begini. Saya masih ingat betul. Bib, tolong urus satu Habib ini. Jangan sampai Kiai dan Habib lagi adem-adem ini diperkeruh gara-gara model seperti ini nih. Tolong urus. Saya bilang gitu. Kata jenengan niku saya. Terus apa kata beliau? Ya, apa kata beliau? Tak ngomong lebih jelas saja ya. Gitu. Loh kan, apanya yang salah? Saya. Loh ini narasinya semua salah. Saya bilang. Terus dia jawab lagi, emangnya benda kerep sama Cibogo itu masih Zuriah Syekh Syarif tah? Loh iyo. Terus ada ndak datanya? Panjenengan punya ndak datanya? Punya. Nah, kalau boleh Kang, saya pengen tahu. Monggo, ya udah tak berangkat saya ke sana. Nyampailah ke rumah saya ini jam setengah 11 malam. Ya, kurang lebih di jam setengah 11 malam dia sampai ke rumah saya. Tak kasih tahu, tak kasih tunjuk. Ini data internal di sini, ini data eksternalnya, ini dari keraton, gitu ya. Terus dia minta fotokopiannya. Izin ya Gus ya, fotokopiannya tak bawa Kang, bukan Gus ya Kang. Izin tak bawa fotokopinya. Oh monggo, saya nggak nanya mau buat apa gitu ya, nggak nanya. Cuman dianya sendiri yang menceritakan gitu. Izin tak bawa, nanti mau dilakukan kajian. Ya wes los. Dari sejak dia membawa lembaran kertas itu, setidaknya sampai di 21 ya, berarti mau menjelang ke Banten, itu baru saya tanyakan. Artinya sebelumnya saya nggak pernah menanyakan apa sih hasil kajian kamu, nggak pernah, nggak peduli sama sekali. Mau diakui mau tidak sama mereka itu nggak peduli, gitu kan. Yang jelas kami menyadari ya, meskipun memang dengan banyaknya cacian, kami itu menyadari di balik cacian-cacian itu ada kajian. Kajian apa? Kajian nasab. Sedang meneliti nasabnya seseorang, yaitu katakanlah nasabnya Zuriat Auliat Tis'ah yang dilakukan oleh mereka. Gitu ya. Itu dulu yang perlu kita sadari. Maka kita tidak terpengaruh dengan cacian-cacian yang menjadikan embel-embel itu. Sehingga Alidin Segaf juga mengatakan bahwa berdasarkan ketiadaan datanya Zuriat Auliat Tis'ah selama 200 tahun kurang lebih ya, maka beliau memutuskan Auliat Tis'ah itu zuriatnya munqati. Gitu loh. Nggak pernah marah kami. Gitu.
Dan saat ditanya, satu ketika juga pernah ada salah satu saudara kami yang menikah dengan salah satu hubabah di sono itu ya. Dan ditanyakan, data-data itu ditanyakan, Kang. Ya. Data-data itu ditanyakan, dimintai referensi dimintai satu nama 3 referensi. Apa enggak luar biasa. Tetapi kami kasih 1 nama 5 referensi, bukan 3 referensi. 3 pada akhirnya entah kenapa persoalan tersebut naik di pengadilan negeri, di pengadilan agama gitu ya. Dan di pengadilan agama saudara kami ini dimenangkan. Tapi wallahu a'lam setelah itu apakah terjadi pernikahan atau enggak, wallahu a'lam, saya tidak mengikuti itu ya. Karena saya tahu dari ahli yang dihadirkannya. Kebetulan ahli yang dihadirkan itu kawan saya gitu kan. Nah, narasi kitab sezaman, narasi itu mereka yang buat, kami cuma mengikuti gitu. Dari penjelasan videonya Gus Rizal atau ya Gus Rizal Durriyah dari Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati ya. Beliau ini kalau saya pahami atau yang saya simpulkan begini. Pertama, dikatakan begini, ada salah satu oknum, mungkin bahasanya itu oknum habaib, yang menjelek-jelekan satu kampung yang mana di sana itu komunitasnya hampir 90% komunitas atau penghuninya itu adalah Durriyah dari Wali Songo. Ini kan satu bahasa yang tidak enak. Entah ini kejadiannya terjadi di masa polemik ini atau sebelumnya, kurang paham. Karena kita lihat di dalam video tersebut tidak ada penjelasannya. Kemudian kedua, ketika ada salah satu oknum habaib yang disalahkan oleh Gus Rizal, artinya begini, ada narasinya yang kurang baik, yang masalah amplop itu ya, kemudian dilaporkan kepada salah satu habib yang lainnya. Kebetulan kala itu masih menjabat di Robitoh Alawiyah, ditanyakan tentang masalah narasi itu, ya kesannya itu kan seakan-akan membela gitu. Kalau saya pahami kesannya seakan-akan membela oknum habib ini yang salah, itu seakan-akan ya. Nanti teman-teman kalau punya pendapat berbeda bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian ketika Durriyah Wali Songo itu kan ditanyakan apakah memang masih Durriyah Wali Songo atau Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati, dimintakan manuskripnya diambil, dibawa gitu untuk dikaji. Tapi setelah dibawa gak ada kabar apa-apa begitu, kecuali setelah atau kemudian Gus Rizal menanyakan begitu ya. Kemudian juga menariknya begini, menariknya di video itu ada penuturan ketika ada salah satu dari kerabat, mungkin bahasanya itu kerabat dari Gus Rizal ini, yang notabene salah satu Durriyah dari Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, itu kawin dengan salah satu Habibah atau Hubabah sebutnya Gus Rizal ya. Kemudian dimintakan, kamu ini yang benar keturunan, apa benar kamu ini keturunan Sunan Gunung Jati atau tidak. Kemudian dimintai 3 manuskrip yang membuktikan ya. Jadi ditanyakan atau diminta, kamu ini memang ketika ada orang mengaku Durriyah Wali Songo khususnya jalur Sunan Gunung Jati, diminta manuskripnya mana, buktinya kamu ini Durriyah dari Sunan Gunung Jati mana. Minta 3 manuskrip. Bayangkan 3 manuskrip, 3 manuskrip yang diminta. Tapi oleh Gus Rizal ini kan diberikan 5 manuskrip gitu. Ini kalau kita lihat kan bagus gitu, ada buktinya. Tapi entah mengakui atau tidak, kata Gus Rizal ini apakah pernikahannya berlanjut atau tidak, wallahu alam, tidak tahu ya. Tapi kan dari kejadian ini kan begini, sebenarnya kalau melihat dari era sendiri kan memang kalau ada seseorang ingin mengaku atau menyatakan dirinya dan Durriyah Wali Songo kan dimintai kitab, bahasanya kitab zaman atau bukti yang memang kamu ini valid ke Durriyah Wali Songo begitu.
kan ketika di Bali sebenarnya ketika Durih Wali Songo meminta juga kepada mereka atas kevalidan nasabnya, itu sebenarnya kan bukan hal yang baru yang dimunculkan oleh Durih Wali Songo, tapi juga sebenarnya ini sudah dimulai oleh RA sendiri begitu. Dan ini yang saya bilang berkali-kali atau yang saya gembar-gemborkan adalah seharusnya begini, kalau yang atasnya contohlah Wali Songonya diakui sebagai keturunan Ubaidillah atau keturunan Habaib begitu, maka seharusnya duriyah dari Wali Songo ya juga harus diakui sebenarnya, meskipun mereka ini tidak mau diakui sebagai habaib begitu, atau tidak ingin dirinya itu saya akui begitu, tidak seperti itu. Karena hal seperti itu, kebanggaan nasab ini apa sebenarnya gunanya? Tidak ada. Karena orang itu adalah yang penting ilmu dan akhlaknya begitu. Keturunannya boleh mulia, tapi akhlaknya kurang bagus, ilmunya tidak ada, cuma hanya bisa orasi, hanya bisa membaca 1-2 hadis, memposisikan dirinya seakan-akan orang yang sangat alim ilmu hadis, itu kan keliru. Yang terpenting itu adalah takwa begitu, ilmu, kemudian akhlak begitu di depan masyarakat ini, atau yang dipentingkan atau yang memang dipandang oleh masyarakat itu adalah akhlaknya. Meskipun ilmu itu sangat penting, akhlak juga diperhatikan atau harus kita perhatikan ketika kita hidup di masyarakat atau kalau kita bermasyarakat begitu. Ya mungkin itu yang saya pahami dari video dari Gus Rizal itu, yang beliau ini notabene adalah duriyah dari Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Dari saya kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.